Aku tiba-tiba ingat kalau aku lupa merias wajah. Aduh, untung aku bawa. Kamu lihat informasinya. Kamu juga bisa pakai satu tangan. Lalu kamu bisa ambilkan untukku. Dengan cara ini aku menggambar lebih cepat. Baiklah. Ternyata cewek benar-benar bisa merias wajah di mobil. Tentu saja. Awalnya aku juga nggak bisa. Kalau mobilnya goyang nggak bisa dipegang sama sekali. Kemudian karena syuting aku sering harus ke lokasi dan perannya kecil. Kru nggak peduli makeup. Lalu aku hanya bisa melatihnya pelan-pelan sendiri. Sekarang aku bahkan bisa alis di mobil sambil pakai lipstick. Aku keren. Sepertinya dia nggak mudah beberapa tahun terakhir. Apa untuk membuatnya populer? Baru-baru ini, aku sering begadang mempelajari pasar film dan televisi domestik. Apa selama dia nggak merayu sehari? Kamu akan tinggal di sini. Kamu bilang kenapa kamu membantunya seperti ini? Kamu bilang ke kakakku. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Ayo duduk di sini lebih dekat denganku. HM, siapa kamu lebih dekat denganmu? Oke, aku ingin lihat apa yang kamu mau lakukan. Bagaimana? Kamu suka gaun ini? Cheongsam, ini hadiah dari kamu. Oke. Aku mengerti. Orang yang gak lama di dunia gak pantas punya perasaan. Tapi aku gak bisa menahan diri. Aku ingin melakukan segalanya untuknya sebelum aku pergi. Aku ingin menyelesaikan semua masalahnya sebelum aku pergi. Aku ingin pergi sebelum aku pergi. Mr. Shen. Adik kecilku yang malang. Mr. Shen. Mr. Xiao Shen, apa nggak baik kita berbohong ke Great God Group seperti ini? Kamu bekerja sama dengannya untuk membohongiku. Jangan bilang kapan dia datang. Kenapa kamu gak merasa bersalah? Halo Mr. Shen. Ada yang nggak beres. Apa? Lain kali lepas dulu sepatu hak tinggimu sebelum memukul seseorang. Kenapa kamu di sini? Sebagai penghibur. Tidak hanya kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku, dan sekarang dia memukul orang. Kenapa kamu tidak bertanya kenapa aku memukulnya? Apapun alasannya, kamu seharusnya tidak seperti ini. Kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku sekarang. Membuang waktuku. Mempengaruhi efisiensiku. Kamu membahayakan masa depanmu sendiri. Bermain-main dengan waktuku. Efisiensi adalah efisiensi lagi. Shen Yifan, biar aku katakan padamu. Efisiensi tidak berarti aku tidak punya batasan dan prinsip. Efisiensi tidak berarti aku harus menahan segalanya. Dia membuat begitu banyak masalah dan masih berdiri tegak. Tidak heran kamu marah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya?
Mulai dari apa yang dia sukai. Jadi dia bisa bekerja sama. Tempat yang dia sukai. Itu adalah akting. Apakah kita benar-benar akting? Mulai dari awal langkah demi langkah. Kapan dia akan populer? Apakah kamu mendapatkan videonya? Ini adalah video pengawasan hotel. Aku mengerti. Kamu tidak perlu terlalu terharu dengan pengaturan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku? Aku memperingatkanmu. Aku adalah ketua Yipin Sunsine Future. Bagaimana kamu bisa menyetir mobil bagus dan membuang sampah sembarangan? Aku tidak akan mengizinkannya lain kali. Apakah kamu yakin membawaku ke audisi? Bagaimana dengan Tuan Shenmu? Apakah ini audisi? Kamu bisa masuk dan lihat sendiri. Apakah kamu tidak punya titik di hatimu? Halo sutradara, aktor kami sudah di sini. Oke. Itu lebih baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana hasilnya? Kamu bilang Shen Yifan telah memenangkan begitu banyak kesempatan untukku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kenapa kamu ingin menyerah? Bagaimana mungkin? Aku bukan tipe orang yang gampang menyerah. Aku hanya menyesal tidak cukup termotivasi di masa lalu. Masuklah. Sutradara yang baik. Hei sutradara halo. Oke Tuan Shen menyuruh kami datang menemui Anda. Tuan Shen merekomendasikan seorang aktor untuk datang hari ini. Dan ini untuk peran yang aku pertahankan berdasarkan karakter seorang aktor. Ini peran wanita nomor 2. Wanita yang lembut dan elegan. Karakter yang cukup bagus. Lihatlah. Baiklah, terima kasih. Oke Tuan Liang. Oh, aku mengerti. Tuan Shen bilang untuk mencoba peran Reiko. Reiko. Bukan peran khusus. Tunggu sebentar, apakah kamu mau membayar untuk cedera? Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Itu tidak akan menyakitimu. Aku terutama takut melukaimu. Hei, Miuda. Nafas yang tidak kecil. Jadi ayo bergerak. Peran ini membutuhkan aktor bela diri yang berdedikasi. Dari mana orang biasa ini datang? Kenapa Tuan Shen menyuruhnya mencoba peran ini? Mungkin dia punya pandangan yang unik. Shen Yifan menyuruhku mencoba peran ini untuk menemukan keahlian bela diriku. Biarkan aku mengubah permainan. Oke Reiko, ini kamu. Kak, ini pertama kalinya aku mencoba. Sangat menyenangkan. Biarkan aku mengambil ini. Halo. Hai, apakah kamu terkejut? Apakah itu mengejutkan? Wan Yuchen. Sheng Yu. Aku punya 2 hal untuk memberitahumu. Pertama, aku ingin bergabung dengan pemain Nine, Fallen City Gods. Memainkan peran resmimu. Benarkah? Oke. Bagaimana dengan hal kedua? Saya ingin bergabung dengan agensi Anda. Menjadi rekan kerja Anda. Menjadi partner Anda. Ah, bagus.
Semangatmu kuning. Tidak heran wawancara satu persatu kuning. Ternyata Cheng Moyang yang berbuat curang. Siapa yang membuat otakmu panas dan memukul orang sesaat? Sudah selesai sekarang. Apakah kamu menyesal lagi? Salahku karena memukul orang tanpa izin. Tapi siapa yang membuatnya berhutang banyak? Perannya dicuri oleh Chen Moyang. Apakah Shen Yifan tidak melawan sama sekali? Bahkan Ling Zi yang sudah dikonfirmasi, dia langsung memberikannya kepada Chen Moyang. Apa gunanya? Tidak, saya harus bertanya padanya. Oh sayang, mata kanan. Saya tidak percaya kamu tidak datang dan meminta maaf dengan patuh padaku. Buka pintu. Shen Yifan. Kamu punya kemampuan untuk tinggal di rumah. Kamu punya kemampuan untuk membuka pintu. Jangan berpikir kamu diam. Saya tidak tahu kamu di rumah. Shen Yifan. Shen Yifan buka pintu. Shen Yifan buka pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya seharusnya bertanya apa yang kamu lakukan. Chen Moyang akan membunuh kita semua. Mengapa kamu bertindak seperti tidak ada apa-apa? Sekarang temui seseorang bersamaku. Apa yang harus kamu katakan di sini? Shen Yifan, biarkan saya bertanya sesuatu. Saya dalam masalah. Tapi bukankah kita sudah menandatangani sebagai sekutu? Kamu hanya melihat saya diintimidasi. Tidak peduli apa. Apakah itu saya di matamu? Apa arti kerjasama? Mengapa tidak mengakhiri kontrak? Akhiri kontrak. Apakah kamu yakin? Pasti dan pasti. Oke. Ingat apa yang kamu katakan sekarang. Jangan menyesal nanti. Mr. Shen, saya tidak terlambat kan? Tidak. Ayo silakan masuk. Mr. Shen. Kalian berdua sudah menunggu lama. Jika saya tidak salah, orang itu adalah aktor bela diri terkenal internasional Yo Sheng, Master Yo. Ah, orang di sebelahnya yang memenangkan Cascade untuk sutradara terbaik tahun lalu. Saya dengar mereka sedang mempersiapkan sebuah drama dengan kedua paman itu. Timnya sangat top. Dan juga mengundang Yo Sheng yang belum keluar dari gunung dalam beberapa tahun terakhir. Karena pemblokiran pesan. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Jadi apa hubungannya ini dengan Chen Mengyang? Saya dengar mereka akan syuting di Tiongkok. Dan mencari aktor Tiongkok. Yiping Sun Cine Company punya begitu banyak artis lini pertama. Pasti akan merebutnya. Jika kita akan bersaing, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Jadi ini adalah rencana Shen Yifan. Tujuan Chen Moyang adalah membalas dendam pada saya. Oleh karena itu Shen Yifan sengaja memisahkan diri dari Wu Yibing. Biarkan Wu Yu membawa saya untuk audisi di Tiongkok. Saya pergi ke luar negeri untuk menghubungi tim sutradara. Untuk mengalihkan perhatian Cheng Muyang. Biarkan dia menikmati kebahagiaan membalas dendam pada saya. Dan untuk balas dendam, isi pekerjaan semua artisnya. Jadi bahkan jika dia ingin mencuri drama itu, tidak ada lagi aktor. Bos, ini adalah 30 drama berikutnya. Setiap drama memiliki protagonis. Nah, yang kira. Rebut. Tidak peduli peran apa, tidak peduli berapa biayanya. Rebut semuanya untuk saya. Atur semua artis di perusahaan kita. Saya akan membuatnya tidak bisa bergerak. Jadi adegan-adegan itu sengaja dia keluarkan. Untuk menciptakan ilusi bahwa kita gagal total. Padahal itu adalah gudang gelap. Tangkap dia lengah. Kemudian berhasil mengambil alih drama itu. Tapi kamu baru saja bilang ke aku kalau kamu sudah memutuskan kontrak dengan Shen Yifan. Belum pernah pulang terlambat seperti ini. Pasti karena aku. Aku lagi bersosialisasi sama Master Yo dan yang lain.
Kamu ngapain di sini? Maaf, aku salah. Apa yang salah? Salah. Itu karena kebodohanku, kecerobohanku, ketidaktahuanku, dan pandanganku yang sempit. Dengan hati seorang penjahat, kamu perut seorang pria terhormat. Kamu cukup baik dalam ringkas dirimu sendiri. Kekuranganmu banyak. Tapi ada kesadaran diri. Masih layak diakui. Ya, lebih tepat untuk ringkasanmu. Ini hadiah permintaan maafku untukmu. Kuharap kamu punya banyak. Jangan pedulikan aku. Pertama-tama kontraknya bilang kudapan akan disediakan gratis. Jadi ini bukan permintaan maaf. Kedua, kamu memukul Chen Mengyang. Kamu pikir kamu melakukan hal yang benar. Aku pikir aku tidak melakukan kesalahan, tapi aku melakukannya. Meskipun aku orang yang sangat efisien. Tapi pada saat yang sama, aku mengabaikan perasaanmu. Membuatmu resisten. Mempengaruhi kerja sama kita. Kamu tidak melakukan kesalahan, meskipun metodemu bukan solusi terbaik, tapi itu tidak salah. Kamu benar-benar pikir aku benar. Aku seharusnya tidak. Kamu tidak salah. Dan aku di sini. Kamu tidak harus menahan. Chen Mengyang, kamu dengarkan aku. Aku tidak peduli wanita seperti apa yang kamu mau. Tapi kamu jangan sampai mengganggu wanita Shen Yifan. Kamu ingat. Wanitanya tidak boleh disentuhkan. Kalau begitu aku akan mengejarmu. Aku tidak setuju dengan beberapa perusahaan yang memperlakukan artis sebagai komoditas. Tapi aku setuju. Artis punya sifat yang bisa dikomersilkan. Bisa bicara bahasa manusia. Masuk akal kalau artis harus menghadapi pasar. Oleh karena itu penting untuk memahami pasar. Cara terbaik untuk mengkomersialkan adalah memanfaatkan perbedaan di antara para artis. Kalau tidak, kita akan membuat lebih banyak orang. Untuk para artis, itu hanya topeng yang mereka gunakan untuk menyamarkan diri. Hanya dengan benar-benar memanfaatkan kekuatan mereka, akhirnya mungkin untuk menonjol. Aku tahu. Apa kelebihanku? Dia cantik. Apakah kamu lebih cantik dari mereka? Bentuk tubuh yang bagus. Apakah kelebihanmu lebih menonjol dari mereka? Aku baik hati. Tidak ada artis yang hanya memiliki karakter baik, akan disukai oleh publik. Lalu apakah aku benar-benar tidak berharga? Tidak, tentu saja tidak. Lalu kamu bilang, apa kelebihanku? Zhang Ying, bela diri adalah poin cerahmu. Adalah poin cerah unikmu. Sangat sedikit selebriti wanita yang bisa bela diri. Kamu harus mengambil kesempatanmu, mainkan kekuatanmu. Hanya dengan cara ini kita akhirnya bisa menciptakan jalan berdarah. Oke. Hari ini sepertinya bukan hari untuk menyerahkan camilannya. Hari ini camilan ini bersinar dengan kebaikan dan persahabatan. Bergelombang dengan air persahabatan yang harmonis. Mari berbaikan. Bukankah kamu baru saja meminta maaf padaku hari itu? Ya, tapi sekarang aku ingin lebih formal. Dengan tulus menunjukkan sikapku padamu. Aku menolak pengaturanmu sebelumnya. Kurangnya etika profesional untuk pekerja migran. Mohon maafkan aku. Kamu melawan keinginanku, membuatku melakukan hal yang tidak aku sukai. Aku juga memaafkanmu. Jadi kita saling memaafkan. Berbaikan di mana kamu berada.
Oh, benar. Bagaimana kamu tahu aku suka bermain? Tentu saja aku tahu. Oh, benar juga. Bukankah aku menyelamatkanmu pertama kali aku melihatmu? Sebenarnya, Sebelumnya aku tidak serius soal akting. Sejak kecil aku selalu ingin jadi pahlawan, tapi perusahaan memaksaku untuk berpura-pura jadi wanita. Aku benar-benar gak bisa relate sama karakter-karakter itu. Untuk merayu, kamu harus belok 18 kali buat ngomong. Jadi kali ini terima kasih banyak udah mau bantu aku mewujudkan keinginanku. aku di sini buat bantu kamu mewujudkan keinginanmu. Jangan khawatir, aku nggak akan mengecewakanmu. Kalau nggak percaya, lihat deh. Oke. Lihat deh betapa jago aku menghindar. Itu bukan kelincahan yang dimiliki aktris manapun. Aku juga punya aksi memecahkan batu dengan tangan kosong. Aku merekam semuanya. Ada beberapa gerakan lagi. Biar aku tunjukin. Dia kayaknya masih Zheng Xiaohong yang dulu. Atau pahlawan wanita yang bersinar. Permisi. Nona Shen, studio kamu nggak memenuhi kriteria investasi aku. Aku tahu studio aku kecil. Tapi kami baru menandatangani aktor baru. Mau bilang dia punya potensi buat jadi hits. Tahu nggak berapa banyak aku dengar ini setiap hari? Kenapa aku menandatanganinya? Karena dia beruntung. Lolos audisi untuk drama Double Uncle. Kamu tahu drama ini kan? Nah, gimana dia hari ini? Aku mau ke dojo Master Yo. Latihan tertutup. Seluruh grup aktor kecuali Ni Chang yang gak ada drama silat. Yang lain wajib ikut. Tentu saja. Walaupun ini latihan tertutup. Tapi staf agen casting masih bisa berkunjung. Silakan. Kondisi seperti apa? Hei, kenapa kamu di sini? Aku di sini buat mengantarmu ke latihan silat Master Yo. Sejak kecil aku selalu ingin jadi pahlawan. Akhirnya aku nggak perlu sembunyi lagi. Cuma nggak tahu apakah latihan ini bisa lolos. Kamu cuma perlu bermain dengan baik. Sisanya serahkan saja padaku. Aku harus benar-benar baik. Master Yo adalah idola aku dan ayahku. Bagaimana dengan keinginan masa kecilku? Itu adalah untuk bisa belajar di bawah Master Yo. Aku membuat keinginan ini setiap ulang tahun. Ayahku iri dengan ini. Jadi apakah kamu masih memiliki keinginan ini? Tentu saja ada, jadi aku harus tampil baik. Coba biarkan Master Yo menjadikan aku muridnya. Master Yo menutup 5 tahun yang lalu. Tidak ada lagi murid. Aku punya keyakinan untuk membuatnya membuka kembali pintu. Aku tidak menyangka kamu begitu serius dalam melakukan ini. Kamu pikir camilan gelapku? Apakah mereka melakukannya dengan sembarangan? Aku Zheng Ying bukan orang yang sembarangan. Ngomong-ngomong, waktu kali ini terbatas. Itu saja yang aku lakukan. Kamu makan dulu. Bagaimana dengan itu? Itu adalah pakaian. Kamu tahu wanita juga. Tempat latihan bela diri memiliki seragam latihan yang seragam. Kamu tidak perlu membawa ini. Wu Yu masuk untuk mengambil sesuatu. Kemas semua pakaian ini. Bawa dengan kotak-kotak ini. Master Yo, silakan. Halo Master Yo. Pergi. Biarkan aku memperkenalkanmu pada lingkungan. Oke. Silakan.
Terima kasih atas kerja kerasnya Master Yo. Bagus sekali. Perasaan ayah tua mengantar anaknya ke taman kanak-kanak. Selamat datang di latihan tinju. Kamu mungkin sudah sedikit mendengar tentang kepribadianku. Keras dan kuno. Tidak personal. Di mataku, tidak ada bintang, tidak ada idola. Aku memperlakukan semua orang sama. Yang harus kamu lakukan adalah mengikuti permintaanku, menyelesaikan semua konten latihan dengan jaminan kualitas. Rekan-rekan bela diri di belakangku akan mengawasi semua orang. Mulai pemanasan ya. Master Yo, apa yang akan aku latih nanti? Kamu akan lihat sebentar lagi. Hei, belok kanan. Kira, buka tangan 123. Bergerak di tempat. Lalu kita lanjut ke 123. Kembali lagi. Tentu, Guru Zheng luar biasa. Sekilas dia ahli. Tidak juga tidak sebenarnya. Jauh lebih buruk dari teman-temanmu. Mr. Xiao Shen, kamu sudah terbiasa dengan selera beratnya. Saya sudah tanya dokter kamu boleh makan. Oh benar. Sudah berapa lama dia pergi? Baru 2 jam. Apakah kamu menunggu panggilan penting? Apakah camilan berdarah enak? Kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan kecuali makan. Disinilah kita latihan. Dan ini yang kita makan. Uang habis. Lanjutkan. Waktu yang baik untuk Ben. Zayoki Perma. Bayangan positif kedua. Kenapa kamu tidak dapat juara pertama? Apakah untuk menunjukkan aksinya yang unik, kaki daun siklon?
Tentu saja sudah tua dan tidak berguna. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master Yo, set yang kamu latihan tadi adalah kaki daun siklon kan? Bisa kamu ajari saya? Tidak ada orang luar. Kalau begitu jadikan saya muridmu. Saya tidak menerima murid. Tapi kamu pernah menerimanya sebelumnya. Itu dulu. Oke. Mana pesanan takeut saya? Apakah kamu yang pesan itu? Kenapa kamu di sini? Apakah karena saya mencuri takeut? Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya dan marah. Apakah dia akan memotong takeut saya? Bukankah kamu bilang sebelumnya tidak akan pesan takeut lagi? Ah! Lihat apa itu? Maaf. Aku harus makan makanan takeut hari ini. Kurus kecil pergi main. Mau main apa? Buang-buang waktu. Bagaimana bisa bermain itu buang-buang waktu? Aku akan melompat dan mencari kamu, jangan melompat. Kamu bisa patah kaki. Aku turun. Jauh-jauh lain kali, betapa buruknya memukulmu. Kamu tidak tahu, aku pernah melompati tembok dan memukul seorang anak kecil waktu kecil. Sepertinya mereka semua dibawa ke rumah sakit kemudian. Apakah kamu ingat dia? Pokoknya aku ingat dulu aku lemah. Bosan main bersama. Aku lupa kalau Buddha besar ini juga lemah. Malu banget. Bukannya kamu bilang ingin berguru pada Master Yo? Gimana kabarnya? Master Yo sudah bilang dia tidak akan menerima murid. Tapi tidak peduli seberapa sulit, berapa lama lagi, aku ingin berguru pada Master Yo. Lagi pula aku wanita yang ingin jadi aktor bela diri. Hal seperti ini hanya akan menambah biaya transaksimu. Apa biayanya? Itu termasuk uang, waktu dan tenaga, dan biaya komunikasimu. Tidak semuanya butuh waktu. Diukur dengan biaya transaksi. Waktu adalah hidup. Kamu tidak bisa mengatur waktumu dengan baik, kamu membuang hidupmu. Shen Yifan, kamu sudah di sini lebih dari 20 tahun. Apakah ada hal yang sangat kamu nikmati dalam hidupmu? Bentuk tubuh bagus hari ini. Tapi lain kali kamu harus syuting sisi kiri wajah. Hei kakak. Aku dengar aktris Ni Chang juga sedang syuting iklan di studio ini hari ini. Bukan urusanmu. Kamu tanya-tanya apa? Naiknya datang. Satu naik. Cepat. Hei, tunggu aku. Halo, Lin Fanxing. Nama saya Wan Yuchun. Halo, guru Ni, tolong lihat ini. Kakak. Oke. Lanjutkan. Tidak ada yang lain.
Bagus untuk tetap sehat. Kakak Minchong. Aku dengar kamu dan kakak Friendship lulus dari sekolah yang sama. Apa kalian saling kenal? Tidak kenal. Sungguh bagaimana aku mendengarnya? Bukannya kamu ada iklan yang harus difoto? Ayo pergi. Heksagram besar. Heksagram antara Friendship Pavilion dan aktris internasional Ni Cheng. Tertarik? Potong. Kamu menipu siapa? Seekor katak dan angsa putih. Apa yang mungkin mereka miliki? Kakak Friendship, aku sudah mengenalnya selama beberapa tahun. Kamu datang padaku untuk menjual melonnya. Apakah batang otakmu sedikit menyusut? Ada apa? Aku tidak menjual melon. Aku ingin bekerja sama denganmu. Mari kita gali melon yang lebih besar bersama. Bekerja sama dengan kepalamu. Aku punya batasan. Bagaimana mungkin mengkhianati persahabatan kita? 64 kamu 6, aku 4. 91 tidak bisa. Selain itu, kamu membuatku percaya mereka ada percikan. Lebih baik katakan bahwa Shen Yifan naksir padaku. Tutup telepon. Ayo mulai, apa kamu siap? Parla, kamu tidak bisa melakukan latihan berat, ayo. Kalian bersiap-bersiap. Ayo pergi. Apa kamu rela mengorbankan segalanya untuk apa yang kamu cintai? Tentu. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Cukup mahir dalam gerakan yang perlu kamu gunakan untuk syuting. Aku sudah melatihnya. Aku berlatih ini hanya untuk menembus batas diriku. Benar-benar bisa melakukannya. Apakah Master Yo datang untuk Zheng Ying? Tepat sekali. Dia sangat menyukaimu. Dia mencintai seni bela diri. Cinta dan ketekunan adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak ingin menghabiskan waktu dan energi saya terbuang pada bintang-bintang yang berubah-ubah ini. Apakah kamu berbicara tentang Liu Mu? Perasaan kami. Bagus dia menyebutkannya setiap kali dia tampil. Saya masih tahu bagaimana bersyukur. Mungkin itu masalahnya. Seseorang yang makan sendiri. Bagaimana saya bisa menipu kamu di mana-mana atas namamu? Seseorang yang tahu bagaimana menghormati guru. Bagaimana saya bisa tidak menghubungi kamu selama beberapa tahun? Saya hanya akan berterima kasih padamu di depan kamera. Saya bisa membantumu menyelesaikan masalah Liu Mu sepenuhnya. Jadi, sebagai gantinya, saya harus setuju untuk menerimanya sebagai murid saya. Benarkah? Tentu saja saya berharap kamu akan menerimanya sebagai muridmu. Tapi saya tidak ingin itu karena saya. Mentoring dan magang adalah tentang takdir. Saya menggunakan bantuan saya untuk memaksamu, tidak hanya merendahkanmu, juga menghinanya. Mengambil murid. Terserah padamu. Saya tidak membutuhkan bantuanmu. Saya tidak akan menerimanya sebagai murid saya. Karena Tuan Xiao Shen tidak mau menerima murid. Mari kita berhenti membantunya. Saya yakin dia pasti akan menerima Zheng Ying sebagai muridnya. Asalkan dia bekerja cukup keras. Master Yo saya. Jangan melihatmu dingin, seperti orang tua kecil yang keras kepala. Sooner or later I will let you take me as your disciple. Apakah kamu masih melakukan keuntungan dan kerugian dunia yang mengambang? Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Shen ingin mengatakan, kamu menyembah mentorship yang kamu inginkan sekarang. Sangat tinggi. Telah kehilangan kemampuan untuk menilai-nilai hal-hal lain. Dan, kamu hanya tidak mendapatkan apresiasi Master Yo, karena itu, kamu mencoba merendahkan orang. Kamu terus menyangkal usaha saya. Bukankah itu juga merendahkan saya? Bukan untuk merendahkanmu. Kamu tidak berusaha cukup keras. Tunggu saja dan lihat.
Saya akan mengatakannya lagi. Kembalilah dengan cepat. Istirahatlah dengan baik. Siap untuk operasi. Oke. Kemungkinan berhasil menemukan keinginanmu kurang dari 1 dalam 100.000. Kemungkinan menerima operasi transplantasi jantung kurang dari 30%. Ternyata saya tidak perlu bertahan lagi. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan yang sia-sia lagi. Semua proyek Shen. Saya akan menyerahkannya kepadamu dalam waktu dekat. Shen Yifan, kamu jelas-jelas berjanji padaku bahwa kamu hanya akan kembali ke Cina selama setengah tahun. Shen Yifan, dalam 20 tahun hidupmu, apakah ada sesuatu yang khusus kamu suka lakukan? Apakah kamu rela mengorbankan segalanya untuk apa yang kamu cintai? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Shen Yifan? Kamu keseleo kaki. Kamu berlatih terlalu keras. Itu tabu. Datang dan biarkan saya menanganinya untukmu. Tidak apa-apa, saya masih bisa berlatih. Jangan dengarkan Master. Kamu berjanji. Kamu harus menepati janjimu. Heh. Perlahan-lahan. Bukan masalah besar. Kakimu tidak cukup kuat. Maka saya akan tetap pada kaki saya. Akan selalu ada hari yang cukup. Bukan begitu, Master. Jaga baik-baik hari ini. Berhenti berlatih. Oke. Perbaiki untuknya. Jaga dia. Oke. Terima kasih, Master. Master Yo, terima kasih. Terima kasih karena tidak merasa terlalu gigih olehnya. Apakah menjengkelkan untuk terjerat dengan seseorang seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan? Bagaimana kalau kamu tidak berani merendahkanku lagi di masa depan? Kamu benar sebenarnya. Sebenarnya selalu saja. Akulah yang melakukan pertukaran untung rugi dalam pakaian. Bagaimana? Ini pertama kalinya kamu setuju dengan apa yang aku katakan. Sedikit tidak terbiasa. Apakah aku memperlakukanmu buruk sebelumnya? Percaya diri dan hilangkan kata ibu. Kamu tidak takut bekerja keras sampai akhirnya kosong. Bukankah akan kosong jika kamu tidak bekerja keras? Masih kosong dingtok di papan. Jadi kerja keras tidak selalu membawa harapan. Tapi tidak mencoba, pasti tidak ada harapan. Meskipun aku jatuh sekarang, tapi aku punya tongkat ekstra. Ada master ekstra. Jika kamu nakal, membuat luka di kakimu semakin parah, mempengaruhi sepatu. Aku tidak bisa menjaminnya. Apakah Master Yo masih menerimamu sebagai murid? Mohon tenang, bos. Aku pasti akan segera sembuh menyelami bisnis suci pembuatan film. Siapa kamu? Sangat cocok untuk berakting. Kecanduan datang segera. Hanya saja aktingnya sangat buruk. Aku mengerti. Aku pasti akan belajar akting dengan giat dan meningkatkan kemampuan aktingku. Aku juga akan berusaha merawat kakiku. Pasti akan baik-baik saja sebelum dimulai. Haha. Halo. Bawa dia ke rumah sakit.
Jadi ini peringatan 100 tahun? Tidak heran novel debut kakakmu akan diputar ulang di aula bertanda kampus. Ngomong-ngomong teman persahabatan, bukankah kamu juga lulus dari sekolah ini? Apakah kamu akan kembali untuk berpartisipasi dalam perayaan sekolah? Hei, bagaimana aku punya waktu untuk berpartisipasi? Oh teman persahabatan, aku ada urusan keluar. Oke. Aku baru tahu namamu hari ini. Sudah lama mendengar namamu. Bunga sekolah? Apalagi yang kamu dengar tentangku? Artinya kamu sangat cantik. Tapi orang-orang lebih dingin. Pasti banyak yang mengejar kamu. Banyak sekali. Tapi aku suka. Hanya kamu. Kakak senior. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Makan pelan-pelan ya. Oke dadah. Hei Ni Cheng sini. Ini dia. Oke, filmnya selesai. Selanjutnya mari kita undang adik bintang Ni Chang ke panggung. Halo, aku aktris Ni Chang. Mari berbagi dengan kami Kak Ni Chang. Perasaan yang aku rasakan saat bermain di film ini. Bagaimana? Sebenarnya saat aku membuat film ini, kebetulan aku berusia 18 tahun. Ini juga sangat kebetulan. Ah, apa alur filmnya saat itu? Sangat mirip dengan pengalamanku sendiri. Jadi seluruh proses aktingnya. Aku minta maaf pada guruku. Aku juga minta maaf pada banyak orang yang mencintaiku. Aku mengecewakan mereka. Aku Liu Mo bukan lagi murid Master Yo. Aku tidak akan pernah lagi menggunakan nama Master Yo untuk menipu siapapun. Permisi. Hubungan guru-murid. Itu saja. Kamu bilang seorang pria berjalan 1000 mil. Akan ada perpisahan. Master Yo. Jangan terlalu khawatir. Master Yo. Boleh aku tanya sesuatu? Kamu tidak perlu bilang aku tahu. Cedera kaki Zheng Yu belum sembuh. Nyalakan dan syuting dulu adegan Ni Chang. Tunggu sampai cedera kakinya benar-benar pulih baru masuk grup. Terima kasih atas pengertianmu. Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Selain itu Zheng Ying anak yang baik. Kamu sekarang bintang besar. Tidak baik di foto seperti ini. Kamu bilang ini padaku sebagai kakak kelas. Atau sebagai mantan pacar. Guru Yu. Sudah larut. Aku duluan ya. Tuan Chen. Datang?
Shen Yifan. Kamu merancang aku dan perusahaanku. Aku rugi banyak. Aku belum selesai denganmu. Tuan Cheng sekarang hanya bisa mengandalkan minum dengan orang lain. Mari kita bicara tentang pendanaan. Itu agak menyedihkan. Maaf. Aku akan memberitahumu. Aku tidak hanya akan membuatmu membayar. Aku juga akan mengambil keadilan. Maka itu tergantung pada kemampuan Tuan Cheng. Tuan Cheng aku dengar kaki Zheng Ying terluka. Dia sekarang di rumah sakit. Bukan urusanku. Bukannya kamu bilang akan mengejarnya? Kejar. Berikan dia kesempatan untuk menghubungiku. Kejar dia. Tapi kamu mengingatkanku. Wanita yang terluka. Semakin ini terjadi semakin dia perlu diurus dan diperhatikan. Terutama perhatian ini. Juga berasal dari diriku yang dia rindukan. Wuyu, bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Aku tidak bisa berkata-kata. Tuan Shen bilang, untuk mencegahmu melukai dirimu lagi. Menunda pekerjaan. Jadi sebelum kakimu sembuh, aku akan merawat kakimu. Yang ini. Hei, kamu mau apa? Kaki aku di mana? Ini punya pikiran sendiri. Dia bilang ingin air. Kaki aku bilang, pemiliknya ingin camilan. Novel ini terlalu pendek. Bisa kamu besarkan? Kamu mau apa? Bisakah kamu mengatakannya sekaligus? Ya, dia melakukannya, bukan aku. Ya, oke. Mengapa begitu sulit bagimu? Tapi merawatnya adalah tugas yang kamu atur untukku. Aku akan menyelesaikannya. Katakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh sayang. Aku tahu ketika aku muncul kamu akan. Aku terkejut. Tapi aku sarankan kamu mulai membiasakan diri sekarang. Karena aku akan sering berada di sini. Rumah ini terlalu kecil. Aku harus memberimu yang lebih besar. Heh. Apa maksud mereka semua? Bahkan tidak ada kamar mandi. Apa yang dia lakukan di sini? Mengapa kamu memiliki ini di bangsalmu? Ah, ganti semuanya, ganti semuanya. Ganti apa ini? Ah, Dia datang setelahmu. Mengejar aku berarti datang untuk membunuhku. kamu juga tidak bisa. Tentu saja aku tidak hanya akan melihatmu. Oke.
Hei, Itu lebih baik. Apa kita hanya akan mengabaikannya? meskipun dia adalah artisku. Tapi aku hanya bertanggung jawab atas film dan televisinya. Setelah berkencan dengannya pasti akan semakin populer. Ini hanya akan terjadi lebih banyak. Tuan Cheng tidak ada ancaman. Biarkan dia berlatih. Oke kamu Shen Yifan. Jadi begitulah tidak akan menonton. Makan. Master Yo bilang aku sudah sangat mengontrol dietku belakangan ini. Makanan laut tidak baik. Yang pedas ini juga tidak bisa. Minyak dan garam tinggi tidak boleh. Semuanya untukmu. Yah Yuyoi bilang aku sedang membangun karakter belakangan ini. Tas tidak boleh, produk perawatan kulit juga tidak. Hadiah di atas $2.000 tidak boleh. Permisi, saya tidak bisa menerima hadiahmu. Ringan dan menyegarkan. Terjangkau dan praktis. Bagaimana kalau sekarang tidak ada alasan untuk menolak? Kedua orang ini duduk bersama dengan harmoni yang tak bisa dijelaskan. Duduk. Apa maksudmu? Maaf Tuan Chen. Orang saya bawa. Wu Yu mengemudi. Cara kamu menyelamatkan orang cukup langsung. Cara kamu menolak orang cukup bijaksana. Apa saya tidak takut menyinggungnya lagi? Kamu sendiri takut padanya atau kamu pikir saya akan takut padanya? Tentu saja saya kenal Tuan Shen. Kamu tidak akan pernah takut padanya. Tapi apa saya tidak takut membuat masalah untukmu? Maka kamu harus berurusan dengan saya lagi. Ini bukan buang-buang waktumu lagi. Kamu ingat? Jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apapun. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya hanya berpikir kamu cukup tampan saat mengatakan itu. Kurang pujian. Pulang dan berkemas, siap untuk meninggalkan rumah sakit. Hebat, saya akhirnya bisa bergabung dengan grup untuk syuting. Saya masih berdiri di sini. Dia pergi dengan orang lain. Tuan Chen, saya sudah memeriksa fotonya. Orang lain salah memasukkannya. Menurutmu kita salah paham dari awal? Salah paham. Saya Chen Moyang. Adakah wanita yang tidak menyukai saya? Oh, tentu saja tidak. Ada wanita yang bisa menahan pesonamu. Lalu Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia akan segera bergabung dengan grup. Apa itu mengejar kamu? Tidak disarankan mengejar kemenangan. Kamu perlu tenang setelah terlalu bersemangat. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menerima kontras saat ini. Akan datang padaku dengan sendirinya. Baiklah. Guru, terima kasih. Terima kasih. Pembunuh kamu sekarang jadi pembunuh ya. Pernah lihat pembunuh serius yang lebih dingin dari Skizorhans? Depresi, kamu ngerti nggak? Halo Tuan Neil. Halo Tuan Neil. Kamu pikir aku harus pergi menyapa Ni Changjie?
Bilang saja aku seniman yang punya niat. Kalau dia lihat wajahmu, jaga aku sedikit. Lagi pula dulu kalian kan alumni. Dari siapa? Bukan begitu. Atau lebih dari sekadar alumni. Ayo kita nonton film. Kamu kenapa semangat banget? Aku nggak boleh semangat ya. Shen Yifan selalu bilang aktingku jelek. Aku mau lihat bagaimana sang ratu bermain. Waduh, kamu ngapain sama Tinta? Aku duluan ya. Hei,